Nanti ketika akan masuk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga bukan sendirian. Kenapa? Karena kalau masuk surga sendirian, nggak ada lo, nggak rame, besti. Mau bapak masuk surga sendirian? Nggak enak. Jangankan masuk surga, nonton bola aja nggak enak sendirian. Manchester United sama Liverpool, masa kita nonton sendirian? Cobalah tonton sendirian, gol, gol. Tapi kalau nonton rame-rame, gol. Begitulah indahnya kebersamaan. Zumara, masuk surga berjamaah. Maka nanti yang masuk surga ini nama jamaahnya Jamaah Al-Ma'arif. Yang pertama masuk adalah ketua yayasan, kalau jujur. Habis itu adalah orang yang kami bernazar dari 2022, siapapun bupati yang terpilih nanti menjadi bagian dari Al-Ma'arif dan dia akan tanda tangan, namanya Toharo. Dua-dua juga masuk istri, masuk surga, istrinya juga ikut. Laki-laki sangat bisa berbuat maksiat dan dosa, game online, judi online, sabu-sabu, narkoba, tapi tidak bisa melakukan itu semua. Kenapa? Karena duit dipegang istri. Saya nggak bisa ngasih satu kelas, Pak Ustadz. Jangan sendirian, pakai grup. Jadi bisa. Pak Ketua Yayasan, kalau komunitas ini datang mau nyumbang satu kelas atas nama dia, boleh apa tak boleh? Boleh. Satu kelas namanya kelas polisi. Bisa atau tak bisa? Bisa. Datang Pak Kapolres, dikumpulkannya semua Kapolsek, dikumpulkannya semua Babin Kamtipmas. Kita buat kelas. Siap. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, mumpung masih jadi pejabat negara, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Ada kelas namanya kelas tentara. Bisa apa tak bisa? Pak Dandim memerintahkan, dan Ramil memerintahkan, Babinsa memerintahkan semua. Kita buat kelas. Siap. Berdiri atau tak berdiri kelas? Berdiri kelas. Itulah yang akan jadi kenangan sampai mati, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Dulu waktu dia pejabat di sini, dia banyak punya kebun sawit, Pak Ustadz. Mana kebun sawitnya? Habis diambil orang. Dulu waktu dia di sini banyak kebun karetnya, Pak Ustadz. Mana kebun karetnya? Habis. Semuanya berubah atas nama orang lain. Surat tanah berganti nama, surat mobil berganti nama. Ada satu surat lagi yang paling menyakitkan berganti nama, surat nikah. Mereka cuma nunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu surat nikah berganti nama dengan brownies, brondong manis. Bu, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak? Apa maksud Ustadz Somad ngomong begini nih? Jangan lagi undang Pak Bupati, jangan undang Ustadz Somad itu lagi. Dia merusak kebersamaan kami. Itu Ustadz provokator. Tujuan saya adalah ingin mengingatkan bahwa hidup ini sementara. Yang kekal abadi hanyalah Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Yayasan hilang, penceramah mati, pejabat berganti, tapi yang kekal abadi adalah amal-amal Islam. Ini baru pembahasan yang pertama, masalah harta. Yang kedua adalah masalah anak. Ibu siap memasukkan anaknya ke pesantren Al-Ma'arif? Anda takut anak Anda LGBT? Takut anak Anda judi online? Takut anak Anda narkoba? Takut anak Anda seks bebas? Daftarkan segera ke pesantren Al-Ma'arif di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah. Ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke Al-Ma'arif, malamnya tidur tenang. Karena kalau tidak,
dia cek pintu kamar, tengok anak tidur, tutup pintu kamar, main game online, main judi online, main chat online. Tapi setelah anak di pesantren, saya tenang Pak Ustadz. Anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren. Enggak ada tawar-menawar. Di luar sana alamnya sangat keras. Harimaunya, singanya siap menerkam anak-anak kita. Tidak ada jalan lain. Kalau mau anak kita selamat, masukkan ke pondok pesantren. Ibu, kalian mengandung anak ini 9 bulan 10 hari, melahirkan anak meregang nyawa, koyak dagingnya. Jangan lawan emak kalian, jangan berkata kasar, bahagiakan orang tua. Tapi sakitnya ibu melahirkan terbalaskan menengok anak pakai kain sarung, dibuka pintu kamarnya, rupanya dia sedang sholat tahajud malam. Sejuk rasa hati kita, Bu. Masya Allah. Jam 2 malam terdengar dari balik kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Siapa itu, Dek? Itu anak kita, Bang, tahajud di sebelah. Kita udah nikah 20 tahun, kau sembahyang subuh pun jam 8. Kenapa anak kita itu baik? Karena aku solihah. Begitu dibuka kamar, tengok anak, rupanya TV belum mati. Bapaknya mesti baik, ibunya mesti baik. Apa kata Pak Bupati tadi dalam kata sambutan? Kenapa istrinya menuntut? Suaminya narkoba, suaminya judi online, bininya tak tahan, tidak bisa dinasehati. Kalau bapaknya genderuwo, emaknya sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, anaknya tuyul. Maka bapaknya semuanya baik-baik semua, insya Allah, amin. Ibunya juga semua baik-baik, amin. Anaknya pun dimasukkan ke pesantren Al-Ma'arif, maka juga menjadi anak yang baik-baik semuanya, amin ya Rabbal. Ibu tahan berpisah dengan anak 6 tahun. Tahan. Saya sekolah di Medan, Sumatera Utara. Emak ayah saya di Riau. Dari Medan ke Riau naik bis 12 jam. Mereka menjenguk saya setahun sekali. Saya pergi ke Mesir 4 tahun tidak pernah pulang. Bukan karena saya serius belajar, tiket mahal. Berangkat ke Maroko 2 tahun, gak pernah pulang. Maka saya minta 10 jari 11 dengan kepala. Wahai bapak-bapak yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang punya duit, anak-anak yang berprestasi, hafal Quran, bisa bahasa Arab, pakai tanda tangan, kirimkan anak ini ke Mesir untuk belajar supaya nanti pulang mensiarkan dakwah Islam. Saya 4 tahun ke Mesir, nggak pernah seperak pun dikirim oleh bupati, gubernur, wali kota. Mana bupati, wali kota yang dulu di zaman saya itu? Mati. Coba kalau dikirimnya saya dulu ke Mesir, pasti ada dapat pahala amal jariah mengalir. Pagi tadi tausiah, zuhur nih tausiah, malam nanti di benteng Kuta Besak tausiah. 3 kali dia dapat pahala mengalir. Padahal kalau dia mau, bisa mengirim dengan APBD-nya. Iya, Ustaz nggak buat proposal, saya buat proposal. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kepada yang terhormat DPRD, aku Abdul Somad mau ke Mesir, tolong biaya, tolong tiket. Mak saya dipanggil ke kantor Basnas. Aku ke kantor Basnas yang